Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Allahu Allahu Akbar. Akbar, Yes. yes. Oke, eh sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing untuk adik Novia bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Alhamdulillah kita sudah berdoa. Jadi, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum tahu, Ibu. Hari ini kita Baik. belajar tentang apa? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kronologi lahirnya Pancasila. Kita akan mencari tahu bagaimana sih dasar negara kita itu dirumuskan sampai akhirnya diterapkan. Lalu nanti di akhir kalian akan Ibu berikan suatu tugas project untuk membuat poster. Wah, kelihatannya seru sekali. Seru dong, jadi kita harus menyimak pembelajaran hari ini dengan baik dan tertib ya. Siap, Ibu. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Bisa diikuti dengan baik ya, anak-anak. Lagu si kecil. Ya, Ibu. Siap, Ibu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo kita ikut bernyanyi ya. Pendukungmu, Setia Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Besar negara, rakyat adil makmur sentosa, wibawa bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak hari ini sepertinya sangat ceria sekali ya. Iya, Ibu. Oke, kita mulai materi hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, nah, coba Ibu ingin bertanya nih, ketika mendengar kata Pancasila, kalian itu ingat siapa sih kira-kira? Tokoh siapa yang kalian ingat saat mendengar kata Pancasila? Muhammad Hatta, Ibu. Betul. Ada lagi yang tahu? Insinyur Soekarno, Bu. Betul sekali. Jadi dalam perumusan Pancasila itu ada tiga tokoh yang sangat berjasa. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Yamin, dan yang ketiga Supomo. Nah, tokoh-tokoh tersebut tadi itu terlibat sangat besar ya, sangat berjasa dalam perumusan dasar negara.
Kalau tidak ada mereka bertiga itu, belum tentu Indonesia seperti sekarang. Baik, karena itu, hari ini kita akan belajar bukan hanya untuk mengetahui sejarahnya, tapi juga untuk mengambil nilai keteladanan dari para tokoh tersebut. Ibu punya suatu video pembelajaran, bisa disimak dengan baik dan dipersiapkan untuk buku catatannya ya, untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Baik, Siap, Ibu. Ibu. Sudah disiapkan buku catatannya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ayo, siapa yang masih belum? Ibu tungguin. Sebentar, Ibu. Sudah Siap, semua? Ibu. Catatan, Ibu. Sudah. Oke, Ibu mulai ya videonya. Indonesia, sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, memerlukan dasar negara yang mampu menjadi landasan ideologis dan filosofis. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penindasan dan eksploitasi oleh kolonialisme yang menimbulkan semangat perlawanan dan keinginan untuk merdeka. Pancasila, sebagai dasar negara, lahir dari perjuangan panjang dan pemikiran dalam para tokoh bangsa. Awal mula gagasan. Pada awal abad ke-20, berbagai organisasi pergerakan nasional mulai muncul dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah pembentukan Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945 oleh Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan salah satu tugas utamanya adalah merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI membahas berbagai usulan mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato ini, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, yaitu mengedepankan persatuan bangsa Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, yaitu menghormati hak asasi manusia dan saling menghormati antar bangsa. 3. Mufakat atau demokrasi, yaitu menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. 4. Kesejahteraan sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Soekarno menekankan bahwa 5 prinsip ini harus dijalankan secara bersama-sama. Pancasila, menurut Soekarno, adalah sebuah filosofi dasar yang dapat mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan. Soekarno juga mengajak seluruh anggota BPUPKI untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati dasar negara yang akan membawa Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah sebuah deklarasi visi tentang Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Gagasan Pancasila yang ia sampaikan menjadi dasar filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia yang kemudian dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pidato ini mencerminkan semangat kebangsaan, demokrasi yang berkeadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang turut memberikan kontribusi besar dalam perumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang BPUPKI, Yamin mengusulkan gagasan yang kemudian menjadi bagian dari Pancasila. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang terdiri dari perikebangsaan, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perikemanusiaan, yaitu menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan. Periketuhanan, yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Perirakyatan, yaitu menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang dijalankan melalui permusyawaratan. Kesejahteraan rakyat, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran dan kontribusi Muhammad Yamin. 1. Membuka diskusi tentang dasar negara. Yamin adalah salah satu dari beberapa tokoh yang memulai diskusi tentang dasar negara di sidang BPUPKI. Gagasannya membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain, termasuk Soekarno dan Hatta. 2. Mempromosikan integrasi nasional. Melalui gagasan-gagasannya, Yamin berusaha mempromosikan integrasi nasional dengan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia melihat bahwa keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia harus dilihat sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. 3. Menjembatani kepentingan beragam kelompok. Sebagai anggota Panitia 9, Yamin memainkan peran penting dalam merumuskan piagam Jakarta yang mencoba menjembatani kepentingan beragam kelompok di Indonesia. Ini menunjukkan kemampuan Yamin dalam bekerja sama dan mencari konsensus dalam situasi yang kompleks. Dr. Rajiman Weddiringrat adalah Ketua Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan perannya sangat penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Meskipun ia lebih dikenal karena kepemimpinannya dalam BPUPKI daripada karena gagasan-gagasannya sendiri, Dr. Rajiman memberikan peran penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi diskusi mengenai dasar negara. Peran Dr. Rajiman Weddiringrat dalam sidang BPUPKI. 1. Memfasilitasi diskusi tentang dasar negara. Sebagai Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Weddiringrat memfasilitasi diskusi mengenai dasar negara. Ia membuka ruang bagi berbagai pandangan dari anggota BPUPKI dan mendorong diskusi yang konstruktif. Sikap objektifnya membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk merumuskan dasar negara. 2. Menyajikan pandangan tentang negara dan pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, Dr. Rajiman mengemukakan pandangannya tentang pentingnya adanya dasar negara yang dapat menyatukan keberagaman di Indonesia. Ia percaya bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, serta mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia. 3. Peran dalam urusan piagam Jakarta. Dr. Rajiman turut berperan dalam pembentukan Panitia 9 yang merumuskan piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Meskipun bukan unsur utama gagasan Pancasila, Dr. Rajiman berkontribusi dalam memastikan bahwa rumusan dasar negara tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. 4. Mengarahkan proses rumusan dasar negara. Dr. Rajiman memimpin BPUPKI dengan bijaksana, memastikan bahwa proses rumusan dasar negara dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai aspek pemikiran. Ia menyadari pentingnya mencapai kesepakatan di antara berbagai kelompok dan pandangan yang ada di Indonesia saat itu. Panitia 9 dan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang telah disampaikan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan tersebut adalah 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, videonya Ibu cukupkan sampai situ. Jadi, poin penting yang bisa Ibu sampaikan dalam materi ini, yaitu perumusan Pancasila didasari oleh itu sidang BPUPKI. Jadi
sidang BPPKI itu ada 2 kali. Nah, tapi pada hari ini Ibu akan menjelaskan khususnya pada sidang BPUPKI yang pertama. Nah, kalian tadi kan sudah menyimak video dan sudah mencatatkan. Ibu ingin bertanya nih, bagaimana sih proses dari para pendiri bangsa tadi itu dalam merumuskan dasar negara Indonesia? Seperti melalui kegiatan apa sih perumusannya itu? Ada lembaga apa yang menaungi dalam proses perumusan dasar negara tadi? Ada yang bisa menjawab? Saya angkat tangan. Ayo, kan tadi sudah ada di video. Mohon maaf Ibu, boleh ulangi pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya itu, nah kalian kan tadi sudah kan melihat video eh, proses perumusan dari dasar negara Pancasila. Nah, bagaimana sih prosesnya tadi yang ada di video tadi? Itu melalui proses apa saja? Alurnya bagaimana? Izin menjawab, Ibu. Ya, jadi awal mula terbentuknya itu pada awal abad ke-20 itu terjadi berbagai organisasi pergerakan nasional mulai muncul dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini yaitu pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Lalu BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan salah satu tugas utamanya adalah merumuskan dasar negara. Seperti itu, Oke, Ibu. betul sekali ya yang dikatakan oleh adik Jessica. Jadi, sebelum Indonesia itu merdeka, para tokoh bangsa itu mengadakan pertemuan untuk merumuskan dasar negara apa sih yang cocok untuk negara Indonesia ini. Nah, pertemuan tadi itu dilakukan dalam sidang BPUPKI. Nah, sudah disampaikan juga tadi sama adik Jessica, BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan tugas utamanya yaitu tentu saja merumuskan dasar negara sebagai fondasi bangsa yang baru merdeka, yaitu Indonesia. Nah, dibentuknya itu oleh pemerintahan Jepang dan dipimpin oleh Dr. Andes Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, Ibu ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Dari video tadi kan, kira-kira siapa saja sih tokoh yang paling berperan penting dalam lahirnya Pancasila? Yang bisa angkat tangan? Ibu, saya mau menjawab. Oke, Saya mau menjawab Ibu. boleh satu-satu ya dari Jessica dulu. Maaf, Ibu, dari siapa dulu? Jessica dulu boleh. Jadi yang eh, yang tokoh-tokohnya itu ada Soekarno, lalu Muhammad Hatta, Yamin, Supomo, itu Ibu. Oke, kalau dari Novia, bisa disebutkan siapa saja tokohnya? Izin menjawab Ibu, tadi pertanyaannya siapa saja tokoh yang paling berperan penting dalam perumusan Pancasila. Ya, Menurut betul. saya itu yang paling berperan penting itu Insinyur Soekarno, Ibu.
Baik, benar. Semua jawaban dari Jessica Danovia benar sekali. Jadi, dalam sidang BPUPKI itu, kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya kalau dilaksanakannya itu 2 kali. Nah, pada sidang pertama itu ada rumusan pertama dari Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei dan yang terakhir ada gagasan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, jadi setelah eh, gagasan terakhir dari Insinyur Soekarno, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Dari piagam tersebut inilah lahir rumusan Pancasila yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI. Nah, dari penjelasan tadi, dari video, dari diskusi selama pembelajaran tadi, apakah ada yang masih kurang dimengerti? Saya tidak ada pertanyaan, Ibu. Baik, kalau tidak ada Oke, sudah pertanyaan, paham Ibu. baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan kalian suatu proyek ya. Jadi, nanti kalian bisa membagi menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok. Oke, sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Ibu mau bertanya, kelompoknya itu tetap seperti minggu kemarin ya? Ya, kelompoknya tetap ya, boleh berkelompok sesuai kelompok dari minggu kemarin. Baik, Ibu. Oke. eh nah, kalian kan sudah dapat masing-masing satu LKPD. Nah, Ibu memberi kalian masing-masing satu LKPD, tapi pengerjaannya tetap secara berkelompok ya. Paham? Paham Ibu. Oke. Nah, Ibu ingin menjelaskan. Nah, melalui kegiatan ini itu kalian akan menelusuri proses dari lahirnya Pancasila dan mengenal tokoh-tokoh perumusnya. Kalian akan bekerja sama dalam kelompok untuk membuat poster visual yang menunjukkan urutan peristiwa dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, alat bahannya bisa dipersiapkan ya, lembar kerja yang sudah Ibu berikan tadi. Lalu siapkan juga alat tulisnya. Dan ini Ibu sudah menyiapkan kertas karton, bisa diambil oleh perwakilan dari kelompok ke depan. Baik Ibu. Sudah mengambil kertas karton semuanya. Sudah Ibu. Sudah, Nah, Ibu. eh, kalian Ibu bebaskan untuk membuatnya itu dalam horizontal ataupun vertikal atau apapun. Nah, dalam isi poster tersebut itu harus men- menuliskan secara urut peristiwanya dari 29 Mei, terus 30 Mei, 31 Mei, hingga 1 Juni. Nah, di bawah setiap tanggal
Setiap tanggalnya bisa kalian tuliskan nama tokoh yang mengemukakan gagasan pada tanggal tersebut. Lalu juga tuliskan gagasan utama yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Nah, di lembar kerja Ibu juga sudah menyediakan gambar tokohnya, ada gambar bendera dan juga simbol Garuda. Kalian juga bisa eh, menuliskan kutipan-kutipan penting dalam poster tersebut. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Oke, pintar sekali. Jadi, Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Jadi, bisa dimulai dari sekarang mengerjakannya dan Ibu akan berkeliling untuk melihat proses pengerjaan poster timeline tersebut. Baik, sudah 20 menit. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, kalau Ibu. sudah, posternya bisa ditempel ya di depan kelas. Perwakilan saja menempel satu-satu. Nah, di sini siapa yang mau untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Ibu. Oke, kelompoknya Novia. Baik, untuk kelompoknya Novia bisa langsung mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Baik, Ibu. Oke, bisa dijelaskan nih apa aja alurnya. Jadi, teman-teman semuanya, eh, kelompok kami sudah menyusun poster mengenai proses perumusan Pancasila. Untuk yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin itu mengajukan gagasannya tentang dasar negara. Lalu, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang pertama PKI itu dilaksanakan yang membahas tentang pentingnya membuat dasar negara dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo itu mengajukan gagasannya. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan gagasannya. Pada tanggal 22 Juni 1945, kemudian dibentuk panitia kecil yang membahas mengenai lebih lanjut Pancasila. Lalu yang terakhir yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila itu disahkan dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Novia sudah mempresentasikan dan membuat poster yang sangat bagus dan isinya juga sudah sesuai dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut untuk mengisi di halaman belakang yang ada di lembar kerja kalian.
Coba dibuka lembar yang ada di halaman paling akhir. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Ibu. Oke. Ibu akan membimbing kalian untuk mengisi refleksi dari kegiatan hari ini. Bisa dijawab bersama-sama ya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, dari kegiatan proyek hari ini, nilai Pancasila apa? Nilai Pancasila apa yang kalian rasakan? Yang paling kuat kalian rasakan? Bisa dicentang, satu, dua, atau semuanya boleh. Bisa kalian centang. Nah, kalau Eh, menurut Jessica nih, nilai-nilai apa yang kamu rasakan dari kegiatan hari ini? Gotong royong, Ibu. Karena kan tadi pengerjaannya secara berkelompok ya. Nah, itu teman-teman anggota kelompoknya saling membantu, Ibu. Oke, benar. Kalau untuk Novia nih, nilai apa yang dirasakan? Kalau saya musyawarah Ibu, karena pengerjaannya itu kami berdiskusi secara bersama. Oke, sebenarnya dari refleksi hari ini, kalian itu udah merasakan loh gotong royong, cinta tanah air, musyawarah, tanggung jawab, dan toleransi. Dan selanjutnya yaitu bagaimana sih kalian bisa menerapkan nilai itu di sekolah ataupun di rumah? Siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya Ibu, Oke, Novia bisa disampaikan. em, kalau untuk nilai cinta tanah air yang bisa kita terapkan sebagai siswa saat di sekolah, yaitu dengan mengikuti upacara setiap hari Senin dengan tertib dan menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai. Oke, benar sekali ya. Yeay. Tepuk tangan untuk Novia. Oke, untuk ini Ibu beri waktu ya untuk menuliskan nih dulu di lembar kerja apa yang bisa kalian terapkan dari nilai itu di sekolah ataupun di rumah. Oke, Ibu. Sudah semua menulisnya? Ibu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian saat bekerja sama membuat proyek ini dengan teman-temanmu? Ada yang ingin berpendapat? Perasaannya gimana nih? Senang atau eh, sedih, Kang? Temannya nggak mau membantu atau bagaimana? Siapa yang mau utara ini? Unek-uneknya. Saya mau menjawab, Ibu. Oke, Jessica. Eh, Perasaan saya saat mengerjakan LKPD itu senang. Tapi ada teman saya satunya yang tidak mau memberikan pendapat. Seperti itu, Ibu. Ayo, siapa itu? Nggak boleh ya. Kita semua harus bertanggung jawab seperti nilai-nilai yang ada di Pancasila, yaitu tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh guru, lalu harus eh, bertanggung jawab terhadap tugasnya saat berkelompok ataupun individu. Oke, sudah dituliskan semua di lembar kerjanya. Sudah, Ibu. Sudah, Oke, Ibu. yang terakhir nih, apa sih yang paling paling kalian sukai dari kegiatan belajar hari ini? Ada yang mau mengutarakan? Dari awal tadi menonton video, lalu mengerjakan posternya, yang paling disukai apa? Atau saat berdiskusi, kira-kira.
Kalau Saat saya saat mengerjakan membuat poster Ibu karena seru. Oke, kalau sama Jessica, Bu, apa saya nih? juga. Oke, Sama. bisa ya dituliskan di lembar kerjanya. Siap Ibu. Kalau sudah selesai menuliskan semua, bisa dikumpulkan di meja depan. Baik Ibu. Oke, udah dikumpulkan semuanya. Sudah Ibu. Baik, karena kalian semua sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik. Nah, kira-kira nih, sebelum kita akhiri, adakah yang masih belum paham dari apa yang kita pelajari hari ini? Saya Saya sudah sudah paham, Ibu. paham Ibu. Oke, pintar semuanya ya sudah paham. Itu tandanya kalian menyimak dengan baik apa yang sudah Ibu sampaikan dan sudah memahami dari diskusi-diskusi kita tadi. Baik, Ibu sampaikan lagi ya. Eh, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang perumusan Pancasila. Nah, BPPKI itu badan yang paling berjasa dalam merumuskan atau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dibentuknya oleh Jepang pada 29 April 1945. Tugas utamanya itu tadi, yaitu merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Oke. Pancasila, Ibu. Lah, dari sidang pertama BPUPKI, ada tiga tokoh yang menyampaikan gagasan penting, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, setelah itu juga ada nih Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta, yang menjadi cikal bakal dari rumusan Pancasila. Nah, akhirnya pada 18 Agustus, Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan mengajarkan nilai persatuan, gotong royong, dan juga cinta tanah air. Oke, baik. Karena kalian sudah paham, sudah mengikuti dengan baik kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tadi di awal sudah dipimpin oleh Novia. Nah, untuk doa penutup hari ini, Jessica bisa memimpin doanya. Bisa, Ibu. Oke, bisa dimulai untuk berdoa. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa nih, di rumah nanti dipelajari lagi, dibaca-baca lagi, diulas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya. Terima kasih, Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.